dulu orang berantem mulut, kalau sekarang orang berantem lewat jempol. Ya, Media sosial di ya, sosial iya benar. media. Kayak harimaumu ya. Iya betul sekali ya. Kadang-kadang ini aja jadi nggak ada arti. Iya. Lebih sakit ini kayaknya kadang-kadang daripada begini ya. Bener gak sih? Nah makanya kita sekarang pengen langsung nanya deh, ini buat pelajaran juga orang tua. Karena kadang-kadang mungkin bahayanya adalah justru orang tua yang melakukan itu. Nanti anaknya jadi look up, oh ternyata nggak apa-apa ya maki-maki orang di sosial media ya. Toh kita nggak kelihatan ini, toh kita hanya menyampaikan apa yang kita rasakan. Poinnya adalah diajarkan untuk namanya empati, satu. Kemudian anak juga diajarin untuk namanya sosialisasi. Jadi boleh dikenalkan media sosial, boleh. Cuman tetap aja dia harus diingetin bahwa manusia butuh manusia lain. Jadi dia nggak terjebak dengan keadaan itu. Karena anak-anak itu nggak bisa membedakan nyata sama fakta. Nah kemudian diajarkan beretika bagaimana sih menggunakan yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Gitu. Jadi tujuan media sosial itu sebenarnya apa sih? Untuk promosikan. Untuk berbagi kebahagiaan Iya, sebenarnya. berbagi kebahagiaan. Artinya media yang mensosialisasi kegiatannya dia. Nah untuk beberapa artis saya nggak bisa menyalahkan bukan apa-apa. Dia jualannya di situ loh. Ya. Lu jualan voice lu di situ, maka artisnya nyanyi di situ gitu loh. Supaya orang nanti akan oke, besok gue butuh dia gitu loh. Contohnya juga lah, katakanlah misalnya dia seorang pemain film, dia akan film barunya ditayangin di situ gitu. Jadi ada soundtrack-soundtracknya. Nah itu hal yang bisa dipahami kayak Bang Billy, kan orang akan mencari mudah. Dia tahu, oh terakhir nih main film ini, terakhir nih dia karakternya Ada di acara ini. Untungnya media sosial bagi Bang Billy ajang promosi. Nah itu tadi, dibilangin cuma itu. salah digunakan karena banyak orang yang bukan untuk ajang promosi, bukan untuk ajang jualan, tapi tujuannya adalah untuk ajang mempromosikan dirinya sendiri dalam bentuk tidak ada prestasi, maka yang ditunjukin adalah barang, benda dan lain-lain. Nah, karena masyarakat Indonesia ini kita ngeliat kemampuannya dan lain-lain, maka begitu ada orang yang memajang benda-bendanya dia, muncullah kalimat-kalimat yang nggak enak. Memajang tubuhnya dia, muncullah kalimat-kalimat yang nggak enak gitu loh. Pinter ya dia. Makanya jadi psikolog Bang Billy. Jadi harusnya yang dipajang apa Mbak? Ya tujuannya untuk apa dulu? Untuk jualan ya produk barang dong dijual. Nggak, sekarang aku mau nanya sama Ayushita, karena aku kan iseng kan browsing-browsing Instagram kamu gitu. Kemudian aku ada ngeliat satu foto. Instagram Bang Billy? Bang Billy aku lihat juga, aku like-likein semua. Satu like 10.000 ya Bang Billy. Iya boleh. Tapi kalau aku pribadi melihat, itu adalah ketika Ayushita di pantai. Baju yang dia gunakan pun sangat proper untuk di pantai. Ya. Tapi kemudian aku ngeliat komen langsung, Banyak. Itu beyond my expectation sih. Maksudnya kayak nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka kalau itu dia. itu akan Bukan, jadi. fotonya bukan yang ini. Oh salah. Jangan. Akan jadi pembicaraan gitu. Maksudnya karena gue pikir unless aku tiba-tiba lagi di parkiran masjid, gue pakai baju renang gitu ya, lu mau caci maki gue terima gitu ya. Ini di pantai. Dan pun foto-foto lain sebelumnya itu sedang ada korelasinya dengan pantai itu Iya, tadi. iya. Yang aku main flyboarding lah apa segala macem. Itu orang-orang ngamuknya ya Allah, kayak paling suci di bumi Ya, ini gitu. Jadi aku pikir ya udahlah. Tapi kalau udah terlalu kasar sekali omongannya sampai menyebutkan. Apa perasaan lo pada saat orang-orang itu feedback? Terrified, of course I was terrified. Aku takut as in, emang kenapa ya ini account gue. Terus pasti aku pikirin dulu sebelum aku upload gitu. Maksudnya pikirin tuh kayak. Takutnya dalam hal apa? Takut karena terlalu, ngapain sih orang-orang ini kok terlalu mengusik kehidupan gue ya gitu kan. Apa yang lo rasain ada sampai muncul yang namanya lo pengen dibunuh? Apa yang lo rasain? Maksudnya? Kan lo Dengan ada ancaman. orang yang sampai keluarin, Apa yang lo rasain Pak? saya mau bunuh gitu tuh. Ya. Apa yang lo rasain? Marah dan takut kan. Iya marah dan takut pasti. Tapi kok bisa ngasih statement itu orang itu terhadap lo kenapa? Tanyanya sama orang Karena itu, faktor apa? tanyanya sama orang itu Cin. Jangan nanya sama dia, nanya sama orang Kenapa emang kamu? Nggak ada orang yang Nggak ada. Nah, sekarang berarti, saya mau menggambarkan apa? Ini yang rasain sama si para artis di mana orang yang tergila-gila banget, yang militan, dampaknya ketakutan untuk orang-orang ini. Mungkin gitu. saking fans sama Pak Wendy gak sih? Oke. Kayak Enggak mungkin, enggak gini. Kadang-kadang berpikirnya gini, akhirnya jadi takutnya gini. Takutnya adalah gue yang bukan tipikal seperti itu akan menjadi hal yang sama seperti itu. Karena kesel. ketika, iya betul. Kita nggak bisa pungkiri ini, kita manusia normal. Ketika lu emosi dan titik emosi itu sampai batasnya,
Akhirnya lu terpancing juga untuk kita emosi. Karena kita mau diapain juga tetap aja manusia. Oke, gitu. tenang. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi sebenarnya gini, kita nggak ngomongin masalah artis doang ya. Karena yang mendapatkan feedback negatif pun juga yang tidak kalangan artis sering ngedapat komen-komen yang nggak enak. Udah, Mereka juga, iya Bapak. jangan banyak ngomong gitu, Hooker. Ya oke, ngobrol akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di bahasa basi.